Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini di video ini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan angket menggunakan skala Likert dan MSI. Baiklah, saya tentunya ditugaskan oleh rekan sekelompok saya yaitu kelompok 6 untuk mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama, tentu saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari tiap anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Diyar Muhammad Ihsan, kemudian Widya Sipa Fadilah, Suci Marliani, dan Yamin Jafar. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang akan kita bahas. Angket atau kuesioner. Daftar bahasan yang akan kita bahas diantaranya. Yang pertama adalah pengertian angket atau kuesioner. Kemudian sumber data, prosedur kuesioner, pengambilan data, penggunaan skala Likert, dan yang terakhir Method of Successive Interval atau MSI. Kita masuk ke bahasan yang pertama tentang pengertian dari angket. Apa itu angket? Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi atau data yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik yang beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Jadi, kuesioner atau angket ini berisikan daftar pertanyaan yang berisikan sikap, artinya pendapat, baik itu setuju atau tidak setuju. Yang selanjutnya, sumber data. Angket atau kuesioner ini berdasarkan dari data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah suatu data yang didapat peneliti dari sumber pertama, yaitu individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Nah, seperti dalam pengertiannya, data primer berbentuk wawancara atau pengisian kuesioner. Jadi, kuesioner adalah bagian dari data primer. Yang selanjutnya, prosedur pengisian dari kuesioner. Prosedur atau tata cara pembuatan kuesioner. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Tentunya kuesioner ini mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam perumusannya. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Kepada siapa kuesioner tersebut akan disebarkan. Yang selanjutnya, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Itu artinya tujuan dari kuesioner ini nantinya akan disampaikan kepada siapa dan akan berbentuk apa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Yang selanjutnya, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Nah, yang selanjutnya dari pengambilan data. Nah, pengambilan data ini berdasarkan dari pertanyaan langsung dan tidak langsung. Itu yang pertama. Apa maksud dari pertanyaan langsung dan tidak langsung? Jadi pertanyaan langsung itu pertanyaan yang diberikan terhadap responden sebagai pelaku. Itu artinya responden tersebut mengetahui secara pasti kejadiannya. Yang kedua, pertanyaan tidak langsung. Biasanya berupa pendapat atau si responden ini dijadikan pihak ketiga yang memberikan pendapat atas suatu kejadian yang terjadi. Yang kedua, ada pertanyaan umum dan khusus. Pertanyaan umum ini bersifat umum, misalkan menanyakan kabar dari responden. Kemudian pertanyaan yang khusus adalah pertanyaan yang tentunya dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, penggunaan skala Likert. Yang pertama, apa itu skala Likert? Jadi, skala Likert adalah metode skalar bipolar yang mengukur baik tanggapan positif atau negatif terhadap suatu pernyataan. Karena di sini
dikatakan bahwa tanggapan positif atau negatif, itu berarti bahwa skala Likert berbentuk pendapat. Nah, karena negatif atau positif biasanya disimbolkan dengan setuju dan tidak setuju. Kita lihat di sini sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Semuanya memiliki kedudukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa skala Likert merupakan skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Skala ordinal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sesuatu, dan tentunya kelompok tersebut mempunyai kedudukan. Seperti yang sudah saya katakan, kita lihat di sini ada kelompoknya atau klasifikasinya, diantaranya yang sangat setuju berbeda tentunya dengan yang setuju saja, kemudian netral, tidak setuju, sampai dengan sangat tidak setuju. Dan semuanya mempunyai kedudukan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, baik, setelah memahami hal tersebut, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, ordinal to interval with MSI. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa skala ordinal atau skala Likert tentunya harus diubah menjadi interval. Nah, penggunaan skala Likert ini menghasilkan data yang dengan skala ordinal harus dirubah ke dalam skala interval menggunakan MSI. Jadi, apa itu MSI? Nah, karena dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa MSI adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengubah data ordinal menjadi data interval. Baik, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kita lihat proses dari MSI ini. Nah, yang pertama, menghitung frekuensi responden. Dengan memisahkan setiap boot 1 sampai dengan 5, hitunglah jumlah frekuensinya. Nah, nanti kita akan bahas supaya di contoh soal supaya lebih mudah untuk memahami. Yang kedua, ada mencari nilai proporsi. Kemudian menghitung proporsi kumulatif. Selanjutnya, mencari nilai Z. Kemudian menghitung densitasnya. Yang selanjutnya mencari nilai skala atau scale value, dan yang terakhir mengubah scale value tersebut dari yang terkecil menjadi 1. Nah, untuk lebih memudahkannya kita masuk ke contoh soal. Kita lihat, suatu peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap metode yang diajarkan di sekolah dengan menyebarkan satu angket dengan jawaban STS, TSNS, dan SS dengan bobot berurutan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, maka didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini di soal dikatakan bahwa frekuensinya sudah ada ya, yang jawaban 1 10, jawaban 2 64, jawaban 3 51, jawaban 4 19, dan jawaban 5 ada 12. Nah, soalnya adalah, perintahnya adalah ubahlah data ordinal tersebut menjadi data interval menggunakan MSI tentunya. Kita lihat, nah ini adalah tabel hasil dari proses perubahan skala ordinal menjadi interval menggunakan MSI. Nah, kita lihat kolomnya, tabelnya ada frekuensi, proporsi, proporsi kumulatif, Z, densitas, scale value, dan nilai pengskalaan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk mencari nilai frekuensi. Nah, kita lihat di soal frekuensinya sudah ada, tinggal dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari proporsi. Nah, proporsi adalah nilai frekuensi dibagi dengan jumlah dari nilai frekuensi atau sigma dari F. Kita lihat, karena P1-nya 10 dibagi 1/6, hasilnya 0,064. Begitupun sampai dengan P5. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon sehingga diperoleh nilai proporsi kumulatif, di mana kita ketahui bahwa proporsi yang pertama adalah 0,064, maka proporsi kumulatifnya juga 0,060. Nah, yang selanjutnya adalah mencari nilai densitas, di mana densitas mempunyai rumus
Fz sama dengan 1 per standar deviasi dikali akar 2V eksponen dalam kurung negatif setengah kali Z kuadrat. Nah, dengan V-nya sama dengan 22 per 7 atau 3,14. Nah, di situ ada kesalahan dalam menulis, harusnya V di sini 22 per 7. Selanjutnya, standar deviasinya biasanya 1. Nah, maka didapat untuk F1-nya sama dengan 0,125. Kemudian F2 0,398 sampai seterusnya. Nah, setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah menghitung scale value. Dari situ dapat rumusnya bahwa SF sama dengan densitas sebelumnya dibagi dengan densitas pada baris tersebut, kemudian dibagi dengan proporsi kumulatif pada baris tersebut dikurangi proporsi kumulatif sebelumnya. Nah, kita lihat pada scale value yang pertama, di mana densitas sebelumnya adalah 0, kemudian dikurangi negatif dikurangi 0,125 per proporsi kumulatifnya adalah 0,064 dikurangi karena proporsi kumulatif sebelumnya 0 ya dikurangi 0, maka didapat hasil negatif 1,953. Begitupun pada SF2. Nah, kita lihat di SF2 di sini densitas sebelumnya adalah 0,125 dikurangi densitas pada baris tersebut adalah 0,398 dibagi proporsi kumulatifnya adalah 0,474 dikurangi proporsi kumulatif sebelumnya adalah 0,0064, maka didapat hasil negatif 0,665 terus sampai dengan SF5. Nah, dan didapatkan bahwa SF terkecilnya adalah negatif 1,953. Nah, ini sangat diperlukan untuk mengubah scale value. Nah, lanjut ke scale value. Kita lihat di sini adalah scale value terkecil menjadi sama dengan 1, dibuat menjadi sama dengan 1. Maka caranya adalah karena nilainya adalah negatif 1,953, maka kita jumlahkan dengan 2,953. Maka negatif 1,953 ditambah 2,953 sama dengan 1. Nah, maka Y1-nya adalah 1, dan untuk Y2 kita gunakan scale value tadi tinggal dijumlahkan dengan apa yang sama yang dijumlahkan dengan SF pertama tadi, yaitu 2,953. Kita tinggal jumlahkan, kita lihat angkanya negatif 0,665, kita jumlahkan dengan 2,953, hasilnya ada 2,288. Nah, begitupun Y3, Y4, Y5, sehingga didapat Y5-nya itu 4,823. Nah, kita kembali ke slide tadi, di mana kita lihat di sini ada nilai hasil pengskalaannya. Nah, disitulah kita ketemukan bahwa untuk nilai intervalnya adalah 1, 2,288, 3,318, 4,058 dan 4,829. Nah, seperti itulah langkah-langkah mengubah atau langkah-langkah mengolah angket menggunakan skala Likert dan MSI. Itu artinya mengubah skala ordinal menjadi interval. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.